Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Fitrianingsih. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Masuk. Kali ini saya akan menganalisis mengenai studi kasus implementasi cagar, bager, dan pintar pada kasus-kasus berikut. Akan tetapi, kali ini saya hanya akan menganalisis satu kasus saja, yaitu pada kasus A, di mana profil si cerdas yang rapuh adalah seorang karyawan yang sangat jenius dan pintar secara teknis, akan tetapi karyawan ini sering sakit, mudah stres, dan tidak bisa mengelola tekanan. Serta akibatnya ia sering absen pada proyek-proyek penting dan performanya menjadi tidak stabil. Pada tugas kali ini saya akan menjawab dua pertanyaan, yaitu mengapa hal tersebut dapat terjadi, dan yang kedua adalah seharusnya seperti apa dan bagaimana aktivitas di perkuliahan dapat membentuk kalian menjadi karakter yang lebih baik. Baik, saya akan menjawab yang pertama, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kecerdasan intelektual atau IQ sama kecerdasan emosional gitu. Sehingga ketidakseimbangan ini menyebabkan seseorang menjadi pintar secara intelektual, akan tetapi dia tidak bisa mengelola emosinya. Lalu yang kedua, menurut saya dia ini, karyawan ini tuh bisa jadi perfeksionis ya dalam mengerjakan sesuatu, selalu berekspektasi lebih pada dirinya sendiri, dan dia itu memperhatikan detail demi detail gitu, sehingga bisa jadi perfeksionis ini membuat dia merasa cemas jika dia tidak dapat memenuhi tuntutan ekspektasi tersebut dalam mengerjakan pekerjaannya. Dan hal tersebut, kecemasan ini dapat membuat stres. Dia akhirnya sering absen pada rapat-rapat penting dan performanya jadi nggak stabil gitu. Kadang dia semangat, pas dia lagi semangat dan energinya ada, itu bagus gitu, potensinya itu terlihat, tapi dia juga sering bolos absen karena sakit-sakitan gitu. Lalu yang ketiga, menurut saya dia ini manajemen emosionalnya itu buruk, jadi dia ini tidak bisa memanajemen stres. Lalu menurut saya yang ketiga itu mungkin bisa jadi ini karena penyakit bawaan, bisa jadi karena dari orang tuanya gitu, ada genetik yang emang membuat dia tuh cepat lelah seperti itu kan ya, atau stres kronis yang membuat dia jadi mudah lelah gitu karena energinya habis oleh stres tadi gitu kan ya, tekanan. Nah lalu selanjutnya mungkin hal ini juga dapat disebabkan oleh kurangnya strategi dalam coping, atau kita sering sebutnya itu healing ya. Dia itu tidak bisa mengelola emosionalnya, dia nggak bisa gitu memanajemen stresnya. Seharusnya seseorang itu tahu dan bisa menyesuaikan gitu, kira-kira kalau udah stres nih, udah pusing, kita tuh harus berhenti, harus istirahat, dan kita tahu gitu mengelola stres kita bagaimana. Ada yang dengan makan coklat, ada yang dengan berolahraga gitu. Jadi kita punya manajemen kalau pengelolaan stres sendiri-sendiri gitu ya, berbeda-beda. Lalu selanjutnya bisa jadi juga karena dia kurang dukungan sosial. Kemungkinan sosok bosnya itu adalah seorang perfeksionis gitu, yang menuntut dia untuk terus bisa menampilkan yang terbaik gitu, sehingga dia mendapat tekanan kan, under pressure dia kerjanya. Lalu kurang dukungan dari karyawan atau mungkin dari keluarga. Mungkin bisa jadi permisalan ini karyawannya ini di posisi yang rendah, mungkin belum sampai ke posisi tinggi gitu, sehingga tekanan dari keluarga, tekanan dari teman, tekanan dari bos. Hal tersebut kurangnya dukungan sosial membuat dia menjadi mudah stres dan rapuh gitu. Lalu selanjutnya dia juga sepertinya adalah tipe seseorang yang overthinking, karena biasanya orang yang overthinking itu energinya habis oleh pikirannya sendiri gitu. Yang selanjutnya mungkin menurut
menurut saya hal itu dapat terjadi dikarenakan lifestyle yang buruk. Kurang tidur itu juga cepat membuat kita lelah ya. Makan makanan yang tidak bergizi sehingga asupan nutrisi kurang, lalu gaya hidup seperti merokok, minum alkohol, itu juga salah satu penyebab mungkin dia itu mudah lelah ya. Gitu. Jadi dia ini pinter, bagus, berpotensi padahal ya, dan harusnya hal ini tuh tidak menghambat dia kalau dia bisa memanajemen emosionalnya dengan baik. Akan tetapi kan tidak. Jadi di kasus ini menurut saya hal itu dapat terjadi dengan faktor-faktor yang tadi, karena IQ dan EQ-nya tidak seimbang, lalu karena overthinking, perfeksionis, karena tuntutan kurang dukungan sosial, dan juga lifestyle yang buruk. Yap. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana aktivitas di perkuliahan dapat membentuk kalian menjadi karakter yang lebih baik? Aktivitas di perkuliahan itu sangat banyak, dan juga ada yang akademik dan non akademik gitu. Semua itu dapat kita manfaatkan untuk menjadi lebih baik. Contohnya non akademik itu seperti mengikuti organisasi. Dengan mengikuti organisasi kita akhirnya bisa memanajemen waktu kita, mengelola stres kita, belajar dalam bekerja tim atau kelompok, dan juga menyesuaikan diri gitu dengan sosial. Itu juga membantu kita kan ya. Lalu ada juga seperti kegiatan PPL, KKN mungkin, atau PAL yang juga bisa membantu kita untuk belajar beradaptasi gitu dengan lingkungan yang baru. Itu juga bisa kan ya, untuk bisa mengelola stres kita mungkin dengan mendapatkan dukungan sosial seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu aktivitas di kuliah itu bisa seperti ikut pelatihan. Itu kan juga melatih kita ya, ikut pelatihan tentang pengelolaan stres contohnya. Lalu di perkuliahan itu kita juga ada presentasi, kerja kelompok. Itu kan juga bisa membantu kita belajar untuk bekerja sama dengan yang lain, dan juga jangan sampai dengan adanya overthinking atau mungkin perfeksionis, kita itu malah mengambil bagian pekerjaan orang lain yang tidak seharusnya kita kerjakan, sehingga membuat kita itu merasa tertekan gitu. Jangan sampai. Dan kita bisa belajar itu dari presentasi kelompok gitu ya. Selain itu banyak juga ya pelatihan soft skill seperti time management, workshop, atau seminar-seminar yang bisa kita ikuti supaya kita bisa mengelola stres kita kayak gitu. Dan kita siap gitu untuk bekerja nantinya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi dalam kasus si A ini, dia itu adalah seseorang yang cerdas, memiliki potensi, tingkat intelektual yang tinggi, dan dia sangat potensial gitu. Ya berpotensi lah sama dalam mengembangkan ide-ide ataupun inovasi baru yang bermanfaat bagi perusahaan. Akan tetapi karena pengelolaan emosinya yang buruk dan tidak seimbang dengan intelektualnya, sehingga membuat dia rapuh, sering sakit, dan mudah stres. Nah, jika seandainya hal ini juga terjadi pada diri teman-teman atau pada diri kita, ini belum terlambat teman-teman. Karena tadi dibahas kan ya, aktivitas kuliah yang dapat memperbaiki hal tersebut. Di perkuliahan ini banyak sekali aktivitas yang dapat membantu kita untuk mengelola emosi dan manajemen time kita. Nah, itu seperti ikut organisasi, tadi dibahas ya, sama ikut pelatihan, workshop, seminar, dan juga memanfaatkan presentasi dan tugas kelompok dengan baik untuk mengelola memanage tugas-tugas kita kayak gitu. Jadi sekarang belum terlambat. Jika seandainya dari teman-teman ada yang merasa seperti karyawan si A ini, sekarang waktunya masih bisa diperbaiki. Dan nantinya tentunya jika kita sekarang bisa mengantisipasi untuk memperbaiki hal tersebut, hal buruk tadi,
kita juga akan bisa untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri untuk bekerja di perusahaan. Baik, alhamdulillah sudah selesai ya. Terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Saya Ami Fitrianingsih, pamit undur diri. Dadah.